Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ilmu hadis nomor 18, sekarang seri F ya. Masih mengkaji isu atau isu mengkritik hadis-hadis yang dianggap atau yang tersebar di berbagai tempat atau di berbagai penceramah, di berbagai kajian, di berbagai oleh majalah, televisi, media massa, apalagi ya, pokoknya berbagai media ya, baik media ceramah maupun media online. Bagaimana di Yordan, Bang Sumadi suka dengar gak? Bang Bilal ya, Bang Bilal suka dengar gak di Yordan dongeng-dongeng? Atau ketika di Indonesia saja, ya antara lain seperti kemukakan atau dibahas di media massa. Kajian terakhir itu saya membahas dongeng tentang Yahudi buta, belum tuntas. Di nomor 18E tentang Yahudi buta. Yang jelas ceritanya sudah saya sampaikan, bahwa katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi suka mendatangi Yahudi buta yang pengemis, kemudian disuapi oleh Rasulullah SAW setiap pagi itu. Kemudian tidak ada yang tahu sahabatnya, padahal dia mengunyah, sehingga siapapun tidak ada yang mengetahui. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar melanjutkan kebiasaan Rasul itu, menyuapi Yahudi buta. Si Yahudi buta itu kaget, katanya, kok bukan seperti biasanya, bukan setiap pagi yang ngantar makanan ini. Ternyata Abu Bakar itu katanya bohong kepada Yahudi. Enggak, ini biasa yang memberi makan kamu. Enggak seperti ini. Sehingga akhirnya tidak percaya si Yahudi buta itu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya ini bukan, karena yang mulia itu sudah meninggal dan si Yahudi buta itu masuk ke Islam, katanya gitu ceritanya ya. Makanya saya soroti sekarang dari sudut syariahnya, kita soroti terhadap kisah Yahudi buta tersebut. Yang pertama, kisah tersebut tidak jelas sanadnya. Jadi kalau ditinjau dari sudut tausik, yaitu langkah tausik itu kan penelitian keberadaan hadis itu di mana. Itu sumbernya tidak ada di dalam al-masadir asliyah. Hadis itu kan ada al-masadir asliyah, ada al-masadir ghair asli. Di al-masadir asliyah seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, kemudian Ibnu Huzaimah, Al-Maturi, At-Tabarani, kemudian juga Al-Auza'i, Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad, Musnad Hanafi, itu semuanya tidak ada. Darimi juga nggak ada. Dan di dalam kitab apapun masadir asliyah itu tidak ada kisah Yahudi buta yang disantuni
oleh Rasulullah SAW itu. Jadi secara tausik dongeng tersebut la aslalah. Kalau secara tausik baik dalam hadis qudsi, hadis nabawi maupun hadis sahabi. Jadi kalaupun ada karangan-karangan di Mr. Google, bukan dari kalangan ahli hadis. Karena kalau ahli hadis mah, kalau dia tidak menemukan sumbernya, itu sering dikomentari la aslalah. Kemudian tertulis di kisah itu bahwa kejadian itu terjadi Madinah katanya pada masa akhir kehidupan Rasul. Padahal kita ketahui bahwa masa itu Madinah telah lama dikuasai oleh umat Islam. Madinah itu setelah dikuasai oleh umat Muslim dan Rasulullah SAW itu sebagai pimpinannya. Jadi tidak mungkin seorang Yahudi secara terang-terangan yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu oleh Rasul disantuni. Kan katanya si Yahudi buta itu suka menghina Rasul di berbagai tempat, tapi subuh-subuh disantuni, disuapi. Itu tidak mungkin, dan tidak mungkin ada sahabat yang membiarkan Rasulullah SAW dihina orang lain. Jadi itu jelas ditinjau dari sudut sejarah, tidak ada sumbernya, juga bertentangan dengan sejarah. Kemudian yang ketiga, mata rantainya itu apa? Matannya ya, bukan mata rantai. Kalau mata rantai tadi kan tidak ada sumbernya kalau mata rantainya. Matanya itu bertentangan dengan firman Allah yang surat Al-Fat itu menerangkan bagaimana sifat Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Muhammad Rasulullah serta orang-orang mukmin bersamanya itu tegas dan keras. Tegas ya, bukan keras, tegas terhadap orang kafir. Jadi kalau yang menghina Rasul itu tegas sikapnya, Rasul maupun para sahabat. Jadi kalaupun Rasul masih bager, masih menyayangi, masih mengampuni, tapi sahabatnya itu akan keras terhadap orang yang menghina. Sedangkan di sini kan Yahudinya itu suka menghina Rasul. Tapi ruhama bainahum, mereka dengan Rasul dan para sahabat itu saling menyayangi. Tarahum ruka'an sujadan, dan kelihatan ruku sujudnya yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Senantiasa mengharap Allah dan keridoannya. Jadi disorot dari sudut ketiga juga bertentangan dengan sifat Rasulullah dan para sahabat. Juga kalau kita baca surat Al-Maidah 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalanganmu, dari agamanya, maka Allah akan mengutus kaum yang saling mencintai, hubbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin, dan mereka itu adillah terhadap sesama mukmin, a'izzah 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi ini juga tidak sesuai dengan yang dilakukan disantuni padahal menghina. Kemudian yang kelima, artikel ini di akhir ceritanya mengungkap bahwa Abu Bakar Siddiq itu berbohong. Apakah bisa dipercaya orang selevel Abu Bakar Siddiq berbohong? Dia mengatakan, kata Abu Bakar kan ketika
ditanya oleh Yahudi buta, siapa ini? Maka Abu Bakar menjawab, aku adalah yang menyantunimu. Jadi Abu Bakar mengaku Rasul. Itu kan jelas bertentangan dengan hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, kalau Abu Bakar mengaku Rasul, padahal sudah wafat, berarti Abu Bakar itu sudah berbohong atas nama Rasul, dan itu ancamannya neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi itu juga dari sudut ini jelas bertentangan, ya. Jadi apabila ia datang kepadaku, katanya, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Lalu kata Abu Bakar, aku, katanya. Jadi kan Abu Bakar itu mengaku seperti dirinya Rasul. Orang yang biasa mendatangiku, katanya, selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah itu diberikan padaku, katanya. Abu Bakar tidak dapat menahan air mata, katanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang orang yang biasa datang kepadamu. Padahal dia, jadi jelas kalau begitu Abu Bakar dituduh bohong oleh kisah ini. Maka dia mengatakan, aku adalah salah seorang sahabat, baru mengakui. Orang, kata Abu Bakar, katanya, orang itu telah tiada. Jadi masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sampai tidak ada berita kepada Yahudi buta ini. Jadi akhir cerita itu menggambarkan tentang Abu Bakar membohongi Yahudi buta. Tidak mungkin Abu Bakar dikenal as-siddiq melakukan hal tersebut. Bagaimana seorang Rasul bisa mendatangi Yahudi buta tiap pagi, menyuapi makanan yang dikunyah terlebih dahulu? Bukankah Rasul itu sejak pagi banyak melayani umat, yang banyak berdakwah ke berbagai tempat? Rasul juga berkeluarga yang mesti memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri-istrinya. Rasul juga sebagai pemimpin umat, pemimpin masjid, pemimpin negara, masyarakat. Dengan demikian dongeng itu palsu. Jadi janganlah diceritakan lagi, janganlah dijadikan dasar lagi, ya, karena ditinjau dari sudut 6 langkah itu tidak ada dasarnya, alias cerita itu mardud, tertolak. Kemudian ke-19, mimpi seorang tokoh tentang Haji Mabrur. Diberitakan suatu hari ketika Hasan Basri. Namun perlu diketahui bahwa di cerita lain nama tokoh ini adalah Ibnu Mubarak. Tapi juga ada yang mengatakan Ibrahim bin Adham. Ada pula yang menyebut tokoh lain. Ya, pokoknya tokohnya macam-macam lah namanya. Katanya berada di Masjidil Haram, adalah suasana haji. Ia bermimpi, dalam mimpinya ia melihat 2 malaikat sedang membicarakan haji. Di antara mereka mengatakan banyak sekali orang yang menunaikan haji pada tahun ini. Lalu yang lain menjawab, katanya, karena jumlahnya itu sekitar 700.000 orang. Malaikat pertama mengatakan, tahukah kamu berapa orang yang mendapat haji mabrur dari 700.000 orang? Lalu malaikat itu dialog gitu ya. Kemudian malaikat kedua menjawab, hanya Allah yang tahu. Dan hanya sedikit saja, karena haji mereka bersifat ria. Ada yang keluarga dan tetangganya lebih memerlukan uang, tapi tidak dibantu. Dan dia relakan uangnya untuk haji. Ada yang hajinya sudah berapa kali, tetapi
orang di sekitarnya banyak yang sengsara, dan ada juga yang berangkat dengan hasil pekerjaan yang haram. Nah, malaikat pertama itu berkata, ada seorang yang mendapatkan pahala haji mabrur, sedang dia tidak mengerjakan haji. Malaikat kedua menjawab, siapa dia? Malaikat kedua menjawab, Sa'id bin Muhaffah, katanya, tukang sol sepatu di kota Syria. Mendengar ucapan itu, Hasan Basri terbangun, karena namanya juga mimpi kan. Nah, sepulang dari Mekah, katanya, orang ini langsung menuju kota Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpi. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, dan akhirnya bertemu dengan Sa'id bin Muhaffah. Sejenak Hasan berkebingungan, dari mana ia memulai pertanyaannya. Akhirnya dia menceritakan perihal mimpinya. Nah, Sa'id mulai menjawab dengan bercerita pengalamannya. Sa'id mengatakan, sejak puluhan tahun lalu, saya sangat rindu Mekah untuk menunaikan berhaji. Mulai saat itu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit uang saya kumpulkan. Dan sewaktu saya hendak berangkat, istri saya meminta saya untuk membelikan daging yang dia cium dari kejauhan. Saya cari sumber daging itu, ternyata berasal dari kupuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anak. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin daging yang ia masak. Meskipun secuil, ia mengatakan tidak boleh, dan saya mengatakan dijual berapapun akan saya beli. Nah, dia tetap tidak menjual. Janda itu berkata, daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuhan. Kenapa, tanyaku? Karena daging ini adalah bangkai keledai. Bagi kami daging ini adalah halal. Kalau kami tidak memakannya, tentu kami akan mati kelaparan, jawabnya sambil menahan air mata. Nah, mendengar ucapan tersebut, saya menangis, lalu saya pulang dan saya ceritakan kejadian itu pada istri. Dia pun menangis. Akhirnya uang bekal haji kuberikan semuanya untuk janda itu. Mendengar cerita tersebut, Hasan Basri tidak bisa menahan air mata. Kalau begitu, engkau memang pantas mendapatkan pahala haji mabrur karena kebaktian tersebut. Kisah ini tidak ditemukan juga sumbernya dari kitab Tarikh Hurwat. Kan kalau meneliti hadis itu juga dibaca Tarikh Hurwat. Di Tarikh Hurwat tidak ditemukan kisah ini. Nah, Hasan Basri itu kan tokoh hadis. Demikian pula Ibnu Mubarak, ya. Kalaupun kisah ini benar-benar terjadi, bukankah hanya berdasar mimpi? Kalaupun benar-benar gitu ya, terjadi mimpi nate, apakah Ibnu Mubarak atau Hasan Basri atau tokoh-tokoh yang lain. Mimpi siapapun selain Nabi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi kok kenapa dijadikan dasar hukum? Memang banyak media massa, banyak para penceramah menjadikan kisah itu sebagai sumber hukum, sebagai dasar pendapat. Kenyataannya kisah ini masih terus diceritakan di berbagai media, utamanya kalau musim haji. Kalau musim haji banyak cerita-cerita yang seperti itu. Yang padahal ya karena tidak ada perlu ditekankan kisah tersebut. Pertama, walaupun benar kisah itu terjadi di kalangan Ibnu Mubarak atau Hasan Basri, tidak bisa dijadikan dasar. Tapi yang kedua, coba telusuri di kitab apa adanya kisah itu. Maka siapa yang mengarang cerita pendek itu. Kemudian ke-20, ini yang populer di bulan Muharram.
Jadi itu di bulan Muharram kemarin juga saya baca di WA, dan beberapa kali itu di-share oleh para jamaah, baik ibu-ibu, bapak-bapak, ya di-share dan sering sampai kepada saya. Sama juga tentang Imam Masjidil Haram yang mimpi. Terus ada berita tentang penggempuran Israel ke Palestina. Kita disuruh baca surat Al-Baqarah 45 berulang kali. Dan itu diganti-ganti tahunnya. Pada tahun 2013, Juli 2013, jam sekian akan digempur. 2014, pada waktu itu tahunnya, tanggalnya. Dan ternyata sampai 2020 masih ada itu. Di-share. Akan digempur. Ya, itu banyak kisah. Dan yang populer di bulan Muharram, sampai bulan Muharram kemarin, 1442, masih di-share hadis ini. Tapi biasanya itu bahasa Indonesianya, ya. Dan kebetulan aja saya temukan bahasa Arabnya. Yaitu man soma yauma asyura kataballahu lahu ibadah sittina sanah bisyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang saum Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah mencatatkan ibadah sama dengan 60 tahun saum dan bangun malam. Ini hebat kan? Saum sehari nilainya 60 tahun. Ya, yang namanya hadis dhaif kan hebat-hebat gitu janjinya. Man soma yauma asyura a'ta sawaba asroh alab malak. Ada lagi, barang siapa yang saum tanggal 10 Muharram Asyura, maka Allah akan memberikan pahala 10.000 malaikat. Tuh kan, ada lagi, man soma yauma asyura a'ta sawaba alfi haj wa mu'tamir. Barang siapa yang saum pada 10 Muharram, Allah memberikan pahala 1000 haji dan umrah. Wa man soma sauma asyura a'ta sawaba asrati alab syahid. Barang siapa yang saum 10 Muharram, maka diberi pahala 10.000 syahid. Wah, kok 10.000 syahid kalah pahalanya dengan saum Asyura. Tingali bohongna. Kelihatan bohongnya ya. Kemudian waman soma yauma asyura kataballahu ajri sab'i samawat. Dan barang siapa yang saum pada 10 Asyura, 10 Muharram, Allah mencatat itu pahalanya sebesar 7 lapis langit. Nah, itu muluk-muluk sekali ya, hebat ya, saum 10 Muharram. 10 walaupun 10 Muharram Asyura itu kan menurut hadis riwayat Muslim ketika ibadah Ramadan diperintahkan tahun kedua Hijriah, Rasul itu kan tidak melaksanakannya, walaupun mempersilahkan sahabat yang mau melakukan ataupun yang mau meninggalkan. Ya. Kemudian waman aftara indahu mu'min fi yaumi asyura ka'annama aftara indahu jami ummat Muhammad. Barang siapa yang memberi makan untuk yang berbuka, barang siapa yang mukmin yang berbuka pada 10 Muharram Asyura, maka sama dengan memberi makan seluruh umat Muhammad. Jadi memberi makan satu orang sama dengan memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad. Waman asba'a ja'ian fi yaumi asyura faka'annama at'ama jami'a fuqara umat Muhammad. Barang siapa yang membebaskan kelaparan
Orang yang lapar pada hari Asyura, maka sama pahalanya dengan memberikan makan seluruh umat Muhammad dan memberikan kekenyangan kepada seluruh umat. Asba'a butunahum. Kemudian waman masaha. Nah, ini juga populer. Waman masaha ala ro'si yatim rupi'at lahu bikulli sya'rah ala ro'si fil jannah. Barang siapa yang memegang atau mengusap kepala anak yatim, maka diangkat setiap lembar rambut anak yatim itu di surga 1 derajat. Ini ya yang namanya hadis palsu kan begitu, hebat-hebat ya. Faqala Umar, katanya Umar berkata, ya Rasulullah, laqad faddalna azza wajal biyaumi Asyura. Apakah demikian hebat Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan hari Asyura? Qala, katanya menjawab, na'am, khalaqallah azza wajalla yauma Asyura wal ar kamislihi. Ya, Allah menciptakan bumi itu pada hari Asyura. Wa khalaqal jibal yauma Asyura. Menciptakan bumi gunung juga hari Asyura. Nujum kamislihi, juga bintang-bintang. Wa khalaqal qalam yauma Asyura. Dan kolam juga hari Asyura. Walauh kamislihi, dan loh mahfud juga hari Asyura. Wa khalaqa Jibril, menciptakan Jibril yauma Asyura, hari Asyura. Wa malaikah yauma Asyura, malaikat yang lain juga yauma Asyura, 10 Muharram. Terus juga dia katakan wa khalaqa Adam yauma Asyura, Adam diciptakan hari Asyura. Wa wulida Ibrahim yauma Asyura, Ibrahim dilahirkan hari Asyura. Wa najahullah minan nar yauma Asyura, dan menyelamatkan Ibrahim dari api juga Asyura. Fadahullah yauma Asyura. Wa gharqa Fir'aun yauma Asyura. Dan ditenggelamkannya Fir'aun juga hari Asyura. Arfi'a Idris yauma Asyura, Idris diangkat ke langit katanya hari Asyura. Dan dilahirkan yauma Asyura. Fataballahu Adam fi yaumi Asyura, kan Adam juga diampuni tobatnya di Asyura. Aghfaro dan bahu Dawud yauma Asyura, dan diampuni dosa Nabi Dawud katanya yaumi Asyura. Wa atallah al Malik Sulaiman yauma Asyura, Sulaiman diangkat jadi raja yauma Asyura. Ada lagi nih. Wa wulida An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilahirkan katanya 10 Muharram atau Asyura. Wastawa Rob azza wajal al-ars, dan Rob Tuhan ke istawa ke aras itu yauma Asyura. Dan yauma kiamah yauma Asyura. Hari kiamat juga Asyura. Nah, itu contoh hadis yang menghebat-hebatkan hari Asyura. Hadis ini tercantum, masih mendingan ini mah tercantum. Kalau yang tadi mah Yahudi buta kan tidak tercantum, sehingga saya juga susah cari redaksinya. Tapi kalau ini mah hadisnya tercantum. Jadi redaksinya ditemukan. Hanya tercantum dalam kitab Al-Maudu'at. Tercantumnya dalam kitab Al-Maudu'at, atau kumpulan hadis-hadis palsu. Dalam riwayat ini terdapat nama Habib bin Abi Ibrahim. Kata Imam Ahmad, beliau itu pemalsu hadis. Kata Ibnu Adi, hadis ini palsu. Kata Abu Hatim,
Abu Hibban, hadis ini batil. Ada juga yang mengatakan la aslalah, tidak ada sumbernya. Selain hadis ini dhaif, juga bertentangan dengan catatan sejarah yang masyhur. Bagaimana lahir Rasul disebutkan 10 Muharram? Padahal kan menurut catatan sejarah yang masyhur, yang diakui, itu 12 Rabiul Awal. Demikian pula penciptaan Adam. Apakah sudah ada tanggal pada saat itu? Ada 10. Dan penciptaan langit dan bumi. Dan menurut saya, walaupun tidak semua kisah, dan tidak mungkin semua kisah ya, ini cukup banyak kan, cukup banyak cerita-cerita kita yang kita kisahkan, yang patut kita kritik. Walaupun ini masih banyak, apalagi almarhum Profesor Mustafa Yakub itu mengumpulkan hadis-hadis palsu yang populer di bulan Ramadan, seperti awaluha rahmatun, usatuha magfiroh, dan akhiruha idkun minan nar. Itu kan hadis palsu, hadis dhaif. Terus yang mengatakan andaikan kalian tahu kemuliaan Ramadan, maka dia akan menginginkan Ramadan selamanya. Kemudian ada juga yang mengatakan 6 bulan sebelum Ramadan sudah nangis-nangis ingin segera bulan Ramadan. Masih banyak lagi ya. Apakah itu sholat bulan Rajab juga, khusus 27 Rajab. Isra Mi'raj sendiri di kalangan ulama kan ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu berulang kali, ada juga yang mengatakan 27 Rajab. Ada lagi ya, termasuk juga kisah Rasul dengan para istrinya banyak diceritakan di kalangan umat. Yang jelas menurut saya kritik ya, terhadap hadis itu perlu dilakukan. Jangan sampai kita menganggap hadis padahal tidak ada sumbernya. Karena bahayanya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini ancamannya sangat keras. Saya kira dia cukup, insya Allah. Materi berikutnya tentu saja materi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi